Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku lanjutan Bu Pena Jilid 4D tema 8 yang berjudul Daerah Tempat Tinggalku. Tapi sebelumnya seperti biasa saya akan mengucapkan terima kasih bagi adik-adik yang sudah subscribe atas dukungannya, dan terima kasih juga bagi adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat. Langsung saja kita mulai untuk mempersingkat waktu, yaitu buka bukunya halaman 48. Di halaman 48 ini, ada ayo berlatih PPKN yang ada di atas ini adik-adik ya. Saya baca dulu nomor 1. Tuliskan manfaat keragaman karakteristik individu di sekolah. Nah, jawabannya adalah yang pertama mempererat rasa tolong-menolong. Yang kedua adalah mempererat rasa persaudaraan dan lain-lain. Nomor 2, tuliskan karakteristik individu yang dimiliki oleh 5 temanmu. Ini jawabannya bisa berbeda-beda ya adik-adik, disesuaikan dengan teman-temannya adik-adik. Oke, kebanyakan sih mereka ada yang ini karakteristiknya. Yang pertama sopan, pemalu, penyayang, berambut ikal. Kalau ciri fisik ya adik-adik, berbadan tinggi, berbadan gemuk, berkulit hitam, berkulit putih, berkulit sawo matang, berambut keriting, dan lain-lain. Kita lanjutkan pertanyaan yang nomor 3. Bertanyalah dengan teman sebelahmu mengenai asal daerahnya. Apabila temanmu memiliki asal daerah yang berbeda denganmu, tuliskan caramu menyikapi perbedaan tersebut. Jawabannya adalah temanku berasal dari Bali. Ini jawabannya juga bervariasi ya adik-adik ya, tergantung teman adik-adik itu berasal dari mana. Bisa dari Bali, bisa dari Yogyakarta, dari Bandung, dan lain-lain. Ya, menurut saya, teman saya berasal dari Bali. Sikapku adalah aku harus tetap mau berteman walaupun berbeda asal daerahnya. Kemudian kita lanjutkan ke halaman 49. Di sini ada ayo berlatih SBDP. Bertanyalah dengan 5 orang temanmu tentang tarian daerah, lalu lengkapilah tabel berikut. Oke, yang pertama namanya adalah Komang. Misalnya Komang ya adik-adik ya, boleh berbeda, silakan terserah adik-adik nama teman adik-adik siapa. Asal daerah Bali. Nama tarian Legong, tari Legong. Ciri gerakan tarian adalah gerakannya dinamis. Komang dari Bali, tari Legong, gerakannya dinamis. Nomor 2, namanya Tina. Asal daerah Jawa Barat. Nama tarian dari daerah Jawa Barat. Nama tariannya tari merak. Ciri tari merak adalah gerakannya menyerupai hewan merak. Kemudian yang ketiga ada Sinta, berasal dari Aceh. Tarian yang ada di Aceh itu tari saman salah satunya. Ciri tari saman adalah gerakannya lincah dan cepat. Nah, nomor 4, nama temannya Rani. Rani juga dari Bali. Tari yang ada di Bali selain tari Legong adalah tari kecak. Bagaimana ciri dari tari kecak? Gerakannya berupa gerakan jari tangan dan bersuara ya, cak 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 begitu. Nomor 5, Ucok. Ucok ini berasal dari Sumatera Utara. Tarian yang ada di Sumatera Utara salah satunya adalah tari tortor. Ciri dari tari tortor adalah menggunakan gerakan tangan. Oke, kita lanjutkan ke halaman 50. Di halaman 50 ini ada ayo berlatih PPKN adik-adik. Bertanyalah dengan 10 teman di kelasmu mengenai kegemaran mereka. Tuliskan kegemaran teman-temanmu dan benda-benda yang bisa digunakan terkait kegemaran tersebut. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti di buku latihanmu. Oke, yang pertama kita ngarang-ngarang ya adik-adik ya. Kalau adik-adik nggak mau ngarang-ngarang ya silakan adik-adik tulis ini nama-nama teman-teman
nama-nama teman adik-adik, kemudian tanyakan satu persatu apa kegemarannya. Ini contoh dari saya. Yang pertama, Rudy. Kegemarannya silakan ditulis bernyanyi. Di sini Terry. Kegemarannya bersepeda. Nomor 3, Banyu namanya. Kegemarannya membaca dongeng. Nomor 4, Tompi. Kegemarannya membaca buku IPA. Nomor 5, namanya Rudy lagi. Kegemarannya kalau nggak mau Rudy diganti aja ya, Budi misalnya begitu. Kegemarannya adalah bermain sepak bola. Nomor 6, Tika. Kegemarannya membuat kue. Nomor 7, Jaka. Kegemarannya olahraga lari. Nomor 8, Didi. Kegemarannya menari. Nomor 9, Farel. Kegemarannya bermain gitar. Nomor 10, Tuti. Kegemarannya bermain catur. Jadi kegemaran orang berbeda-beda ya adik-adik ya. Kita harus saling menghargai. 2, cermatilah keragaman dari kegemaran tersebut. Setiap teman pasti memiliki kegemaran yang berbeda dengan teman lainnya. Bagaimana sebaiknya sikapmu terhadap teman yang memiliki kegemaran yang berbeda denganmu? Jawabannya adalah sikapku terhadap keberagaman kegemaran adalah saling menghargai perbedaan itu. Nomor 3, bagaimana jika kita tidak saling menghargai perbedaan tersebut? Jawabnya, akan timbul perselisihan, perpecahan, dan pertikaian. Oke, kita lanjutkan ke halaman 52. Tapi sebelumnya kita ke halaman 52, adik-adik silakan baca dulu sebuah cerita yang ada di halaman 51 yang berjudul Si Bicik. Adapun pertanyaannya ada di halaman 52. Nomor 1, siapakah tokoh utama dalam cerita Si Bicik? Jawabannya adalah Bicik, Mak Bicik, dan Raja Kera. Nomor 2, menurutmu bagaimana sifat Bicik? Jawabnya adalah suka menolong. Nomor 3, siapa tokoh antagonis dalam cerita? Jelaskan. Yang antagonis adalah Raja Kera karena dia memiliki sifat yang angkuh. Nomor 4, kalimat manakah dalam cerita yang menyatakan bahwa Raja Kera merupakan tokoh antagonis? Ini kalimatnya. Saat Bicik pergi ke desa, Kera dan kawanannya datang dan mengganggu Mak Bicik. Hei Mak, rebuskan ubi, kupas kelapa, dan carikan kutuku cepat, kata Raja Kera. Itu yang membuat Raja Kera disimpulkan sebagai tokoh antagonis berperilaku yang buruk. Udah, oke, kita lanjutkan ke halaman 53. Tapi sebelumnya di halaman 52 ini adik-adik baca dulu sebuah fabel yang berjudul Kelinci dan Kambing. Pertanyaannya ada di sini. Nomor 1, siapakah tokoh utama pada fabel tersebut? Jawabnya adalah kelinci dan kambing. Nomor 2, tuliskan latar cerita pada fabel tersebut. Latar itu tempat terjadinya suatu cerita. Di hutan. Nomor 3, kalimat manakah yang menyatakan mereka hidup rukun berdampingan? Jawabnya ini adik-adik. Si kambing segera mempersilahkan kelinci untuk naik ke punggungnya. Saat itu, kambing tua dan kelinci mulai bersahabat. Oke, kalau jawabannya panjang adik-adik, silakan di stop dulu videonya, lalu disalin jawabannya ya. Begitu caranya. Nomor 4, menurutmu fabel tersebut mengapa kelinci dan kambing harus bekerja sama? Jawabnya karena keduanya saling membutuhkan satu sama lainnya.
Nomor 5. Sikap apakah yang dimiliki para tokoh yang menyerupai sifat pada diri manusia? Kalau kelinci sifatnya teliti dan cerdik. Kalau kambing sifatnya mudah percaya. Nomor 6. Tuliskan isi dan makna fabel kelinci dan kambing dengan bahasamu sendiri. Jawabnya, kita harus hidup saling menghormati satu sama lain agar tercipta kehidupan yang damai. Ya adik-adik, sampai di situ dulu ya perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik semua. Tapi jangan lupa ulang-ulang pelajarannya adik-adik. Kemudian saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe. Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu dengan mudah mengerjakan buku Bu Pena jilid 4D tema 8 daerah tempat tinggalku. Terima kasih. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.